Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini masih sehat walafiat, diberikan kesehatan, kesempatan istimewa menghadiri sholat subuh, fardu subuh cara berjamaah di masjid ini. Selawat salam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan antaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, akan kita coba menyampaikan firman Allah dalam surat As-Sajdah 1 sampai 3 pagi ini agar nanti dapat memahami, dapat mengerti dan tambah khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat subuh pada sujud tilawah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat As-Sajdah ayat 1 sampai 3 tadi. Pertama Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim. Ini namanya huruful muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Cara membacanya, bagi yang tidak ada ilmu tajwidnya, maka dia akan salah baca. Perlu ilmu tajwid, namanya huruf muqatta'ah, terpotong-potong. Maksudnya apa? Cara membacanya dipotong-potong sesuai dengan hurufnya, tidak punya baris. Kalau dia baca punya baris, alama jadinya, alama. Kalau Yasin, yasa. Tapi bukan begitu. Kalau alif lam mim ra, alamara. Jadi itu bukan terpotong-potong tapi punya baris. Yang terpotong itu alif 1, mim lam 1, mim 1. Jadi dibaca alif lam mim yasin toha. Itu namanya muqatta'ah. Itu perlu ilmu tajwidnya. Kalau tidak, banyak nanti yang salah baca. Apalagi dalam bacaan ain sin qab dan lain sebagainya. Itu namanya huruful muqatta'ah dengan makna Allahu a'lamu bimuradih. Allah lah yang paling tahu maknanya. Jadi setiap huruf muqatta'ah itu rata-rata ulama tafsir buat Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang paling tahu maksud daripada huruf muqatta'ah itu. Walaupun ada ulama yang menafsirkan dan lain sebagainya, tapi jumhur Allah yang paling tahu maknanya itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini nanti akan kita coba menyampaikan beberapa ayat saja sampai kalau bisa tuntas nanti setiap subuhnya. Surat As-Sajdah ini berapa ayat yang bisa disampaikan. Pada pagi hari ini, pertama dulu kita lihat ya hadis terkait dengan ini. Bapak Ibu para jamaah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr yaumil jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah hal ata 'alal insan. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan pada waktu Jumat pagi, Jumat subuh, alif lam mim tanzil dalam kurung alif lam mim tanzil atau as-sajdah wa hal ata 'alal insan. Itu sebagaimana kita laksanakan, dan hukumnya adalah sunnah. Lalu amalan Rasulullah yang kedua, apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita, an Abi Zubair an Jabir qala kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'u alif lam mim tanzil as-sajdah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini mungkin amalan tambahan bagi kita. Apa kata Rasulullah?
dari Abi Zubair dari Jabir berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tidur sebelum dia membaca. Jadi amalan beliau sebelum tidur dibaca Alif Lam Mim Sajadah atau Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajadah dan surat Al-Mulk. Bapak Ibu, inilah amalan yang perlu kita contoh. Ibu Hajah Roslaini, ya mana dia, tidak hadir lagi, kadang dia hadir kadang tidak. Ustaz, apa sih amalan-amalan lagi yang perlu dibaca? Nah, kan begitu. Jadi beliau terus bertanya, amalan apa lagi, amalan apa lagi. Nah, sudah sholat dan lain sebagainya. Nah, bagi kita salah satunya ini sebelum tidur bacalah surat As-Sajadah dan bacalah surat Al-Mulk. Ini berdasarkan hadis Nabi dari An Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala. Pak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama terkait dengan penguatan bahwa ini adalah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya. Lalu yang pertama, ayat kedua, Tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Alkitab atau Al-Quran ini diturunkan la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Bapak Ibu jamaah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba fih, tidak ada keraguan. Maka bedanya dengan karya ilmiah, kalau karya ilmiah berupa skripsi, berupa tesis, disertasi, wajib dibuatkan halaman pertama itu abstrak namanya. Abstrak di sana dibuatkan sesuatu yang meragukan, sesuatu yang perlu dipertanyakan. Itu syaratnya menjadi abstrak. Maka sebuah karya ilmiah itu pertama kali kita baca sudah ragu kita, sudah menimbulkan pertanyaan. Abstrak namanya. Kalau tidak ada abstraknya maka tidak sah sebagai skripsi. Tetapi bedanya dengan Al-Quran, Al-Quran pas baru dibaca surat Al-Baqarah ayat 2 sudah ditekan, tidak ada keraguan di dalamnya. Ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Baru halaman kedua, ayat kedua surah Al-Baqarah sudah disebut, jangan ragu-ragu lagi, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Maka hari ini yang dibuat orang bahwa Al-Quran itu diselewengkan penafsirannya. Nah, ini yang terjadi hari ini oleh kiai kita, buya-buya kita, ustadz-ustadz kondang itu sudah mengkritisinya. Ternyata ada aliran sesat di sana. Apa aliran sesatnya? Salah dalam menafsirkan. Nah, ini perlu ilmu yang harus kita dalami untuk syarat jangan salah tafsir. Apa salah tafsirnya? Salah satunya adalah disebutkan bahwa terkait dengan zakat, terkait dengan puasa, terkait dengan haji, haji itu katanya mesti ke Indramayu. Nah, ini kan jadi masalah nih penafsirannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Al-Quran datang ini Tanzilum kitab la raiba fi. Al-Quran ini diturunkannya Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ini adalah Al-Quran yang betul-betul sampaikan kepada kita, jangan ragu-ragu lagi. Bapak Ibu para jemaah, Tanzilul kitab la raiba fi. Al-Quran ini, turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Mahual Quran, apa itu Al-Quran? Kalau anak TK, anak SD ditanya, mana Al-Quran? Disebutnya, ini Al-Quran Pak, kan begitu. Nah, ini yang Al-Quran. Bagi kita sudah balik dewasa atau sudah belajar, bukan ini lagi, ini namanya mushaf, tulisan Al-Quran. Bapak Ibu para jemaah, yang Al-Quran itu yang mana? Kalamullah, firman Allah. Maka kita lihat sejarah Rasulullah SAW menerima wahyu bukan langsung diberikan semuanya, tapi hanya bunyi suara yang dia dengar. Iqra ma ana biqari, baca kata Jibril, saya tidak pandai baca. Apa yang saya baca? Iqra ma ana biqari, apa yang akan saya baca? Maka didengarkan oleh Rasul, didengarkan, dibacakan oleh Jibril. Ternyata
kalau kita lihat dari sejarah itu, Al-Quran kalamullah itu adalah bunyi suara yang didengar oleh Nabi Muhammad dan dihafalnya, maka itulah yang Al-Quran. Artinya apa? Kalau tidak berbunyi dia, kalau tidak dibaca, maka itu bukan Al-Quran tapi tulisan namanya. Maka hari ini sering saya sampaikan kepada mahasiswa, jangan mau menerima maharnya dengan seperangkat alat sholat. Saya protes, Bu. Kenapa? Karena seperangkat alat sholat itu lengkap, mukenah, sajadah, tasbih, Al-Quran. Pertanyaannya, apakah dia gunakan setelah menikah itu? Kira-kira berapa persen, Bu, yang menggunakan maharnya dengan seperangkat alat sholat itu? Lagi digunakan, Bu? Ada digunakan? Atau disimpan? Nah, ini yang jadi permasalahan, Bu. Karena ketika penyerahan maharnya itu, wahai istriku, iya bang, terimalah maharmu ini dan pergunakanlah sebagaimana mestinya. Ini tidak dipergunakan. Maka saya protes, Bu, kalau bisa, kalau tidak bertanggung jawab menggunakannya, jangan mau dengan alat seperangkat alat sholat, dan itu murah harganya. Oleh karena itu, termasuk di dalamnya Al-Quran dikasih, apakah dia baca Al-Quran itu? Nah, itu yang jadi persoalan. Bahkan sampai dia punya anak cucu yang maharnya ini masih terletak terpajang di lemari yang bagus. Tapi kalau dibaca, digunakan, alhamdulillah, itu sangat baik. Bapak Ibu para jamaah, maka disebut adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat bagi beliau dengan berbahasa Arab. Jadi yang Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Maka hari ini Bapak Ibu, jangan heran kalau ada orang terus yang ingin bagaimana untuk merusak atau menandingi. Tetap ada yang akan untuk mengkritisinya. Tapi Al-Quran adalah selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lalu dia dimulai dengan berbahasa Arab. Dengan bahasa Arab, bagi yang membacanya merupakan ibadah. Bagi Bapak Ibu yang membacanya, satu alif, satu huruf 10 pahalanya. Alif 1, lam 1, mim 1. Jadi ibadah bagi yang membacanya. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan disudahi dengan surat An-Nas. Itulah yang Al-Quran, yang pada intinya adalah yang kita baca. Maka jangan diragukan lagi, Al-Quran ini adalah sebagai bacaan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, mau hidup mau tidur, dan disampaikan Rasul, amalan kita tambah besok sebelum bangun tidur, sebelum tidur, maka bacalah surat As-Sajadah dan surat Al-Mulk. Ini disampaikan berdasarkan hadis Nabi dalam tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan manfaat. Ini saja yang dapat kita sampaikan, baru ayat 2, sehingga ada ilmu yang kita pahami. Oh, ini amalan yang akan saya tambah. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilillah fa astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.